Capek nggak? Capek ya? Ya kalau manusia nih mas ya. Manusia. Lelah mas pasti mas. Capek ya? Sampai malam ini berarti. Si angkut-angkut ya. Ya capek ya ngantuk. Saya merasakan jadi orang kaya di mana merasanya gini mas. Gue punya gaji pertama nih 60 juta. Gue temuin Ustadz langsung, Ustadz gue punya duit 60 juta. Ustadz ibarat orang tua saya ya gitu. Umroh langsung tapi spesial tadi saya jangan bilang langsung. Karena gini, pernah ibu saya bilang mas, kerja pertama sih di OB gini ibu saya. Mas, kalau misalkan mas nggak betah di pekerjaan ini, ibu masih sanggup ngasih uang jajan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas Jack, ini sebutannya Mas Jack. Masya Allah. Hari ini podcast episode kali ini eksklusif. Saya tuh pakai kaos ya, marbot. Ini saya dedikasikan untuk marbot. Makanya podcast ini itu judulnya adalah Ruang Marbot, ya kan? Masya Allah. Jadi gimana Mas Jack? Capek nggak sih sebenarnya? Jadi seorang Joko Aprianto tuh capek nggak dengan segudang aktivitas itu? Gimana Mas Jack? Masya Allah Mas. Alhamdulillah ya Mas sebenarnya. Jadi kegiatan yang dimana yang namanya manusia keringat itu kan pasti kan ada rasa capek. Ya. Cuman itu dia Mas, kembali lagi konteksnya, niat dan nama itunya sih sebenarnya. Kalau dipikir, kalau kita untuk mengejar dunia yang ada langsung materi lah ya. Materinya itu saya rasa sih memuaskan. Iya, maksudnya gini. Kalau dari capeknya, ini kelihatan banget duitnya gitu kan ya. Siapa yang gak mau kan? Lah, iya, kita tergopoh-gopoh nih seharian. Iya. 20 juta es. Asli. Karena saya ngeliat gini Mas Jack. Mas Jack itu dari subuh buta itu. Masya Allah. Iya kan? Dari subuh buta gitu kan. Kelutekan gitu kan ya. Habis sholat subuh. Terus kemudian eneng ya sedikit kerja nih kan. War. Tentu kewajiban sebagai seorang ayah yang kita punya kewajiban untuk nganterin anak-anak sekolah itu tetap nggak tinggal ya Mas Jack ya. Pasti ya. Terus kemudian aktif di gerakan dakwah, kegiatan sosial gitu. Gitu. Capek nggak? Capek ya? Ya kalau manusia nih Mas ya. Manusia. Lelah Mas pasti Mas. Capek ya. Sampai malam ini berarti. Si angkut-angkut ya. Ya capek ya ngantuk. Tapi apa yang buat Mas Jack ini semangat gitu kan? Ya yang pertama ya motivasi Mas ya. Karena kita pengen cari untuk hidup selanjutnya yang lebih layak. Iya, pesangon lah gitu kan. Karena kan kita harus punya bekal untuk selanjutnya kehidupan. Yang kedua, ini satu hobi Mas sekarang. Hobi. Jadi hobi. Jadi maupun itu bentuknya seperti apa kegiatannya, ya kita hadapi aja. Tapi asik Mas. Asik ya. Enjoy going gitu dengan tim, dengan yang lainnya dan sebagainya. Suka dukanya. Oh, keren Mas, kalau bahas suka duka dia panjang nanti ini kita. Suka dukanya, terus disepelein orang. Asik Mas. Itu ya. Ada bahasa gini, muka lo kayak tembok. Iya, betul. Nggak punya malu orang ini gitu ya. Masya Allah. Sampai ada mengatakan kalau ketemu lo tuh ingat proposal. Jadi bagi para teman-teman penonton khususnya, saya sedikit memperkenalkan narasumber kali ini memang benar-benar eksklusif. Masya Allah. Jadi beliau ini adalah seorang pengurus masjid, lebih tepatnya seorang marbot gitu ya, seorang marbot. Nama lengkapnya adalah Mas Joko Prianto. Mas Joko Prianto, tapi saya biasanya menyebutnya Mas Jack. Ada juga yang manggil Mas Joko, ada juga yang manggil Jack gitu ya. Nama panggung. Nama panggung gitu ya, gitu. Oke, gini Mas Jack, saya tuh mau ngulik sebelumnya. Di masa lalu Mas Jack ini, sebenarnya Mas Joko ini sejak kapan sih
mewakafkan diri untuk menjadi seorang pengurus masjid itu kapan? Kapan waktunya gitu? Usia berapa itu waktu itu ada ketertarikan untuk pengen jadi pengurus masjid aja deh gitu. Gitu Mas Jack. Jadi sebenarnya di 2007 udah mulai. 2007 tuh udah lulus sekolah apa belum tuh? Udah lulus sekolah kan. Jadi apa namanya, dulu itu punya suatu angan-angan cita-cita di mana gua sekolah, selesai sekolah jangan sampai ngerepotin orang tua. Itu gimana gua harus kerja. Awal di situ Mas. Oke. Gua harus kerja, jangan sampai ngerebut orang tua. Kalau paling enggak gini, kalau ada zaman mengatakan paling enggak lu bisa buat senyum orang tua lu deh. Walaupun pekerjaan lu belum seberapa, pasti orang tua lu tersenyum ngeliat lu selesai sekolah, lu nggak nganggur, nggak gabut dan sebagainya. Jadi pemuda yang bermanfaat lah. Oh gitu ya, sih. gitu. Nah di situ Mas, saya mulai berpikir otak bagaimana caranya. Belum keluar tuh ijazah tuh kan, statusnya sudah diakui lulus kan gitu kan, nilai SKU-nya udah keluar, daftarlah di kepolisian sampai 5 kali. Daftar polisi. Iya. Sampai itu ada sampai panitia itu bosen lihat lu lagi. Enggak. Gini. Iyalah, saya menyadari hal itu karena Mas Joko ini atau Mas Jack ini kan secara postur kan badannya besar tinggi gitu ya. Besar tinggi. Tentu itu menjadi cita-cita dong waktu zaman sekolah dulu. Iya, Mas. Jadi pokoknya setelah lulus sekolah saya pengen cita-cita jadi seorang polisi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi saya pernah dengar juga ceritanya katanya Mas Joko ini atau Mas Jack ini juga latihan fisik ya. Iya, Mas. Latihan fisik untuk mempersiapkan Itu semua. Untuk mempersiapkan itu semua gitu ya. Sebenarnya gini sih Mas, sebenarnya bukan cita-cita Mas ya. Mungkin hal yang gampang dulu tuh cari kerja sulit. Pernah Mas daftar di beberapa tempat gitu, kok enggak, tapi lihat teman-teman tuh ngompok Mas. Teman sekolah gitu ketemu teman main sekolah kumpul bareng. Terus kita bareng-bareng yuk sama-sama usaha gitu kan. Ya oke, 7 orang Mas berangkat. Daftar sana nggak keterima. Akhirnya saya daftar bareng-bareng polisi. Dari satu peleton 7 itu 3 orang lulus. Kita nggak lulus. Iya, asik pokoknya. 3 orang lulus. 3 lulus gelombang pertama. Nyoba lagi. Jadi dari 7 orang tuh cuma 2 yang nggak lulus. Dari 7 orang cuma 2 yang nggak lulus. Yang gengnya Mas Joko. Satu peleton itu. Satu peleton itu hanya 2 yang tidak lulus. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Yang satunya siapa itu? Satunya ada kawan sekarang kerja di bank. Oke. Jadi dua-duanya nggak lulus tuh ya. Salah satunya Mas Joko. Berangkat subuh bareng-bareng jam 3 naik motor nebeng kan, belum punya kendaraan dulu Mas. Iya. Terus sampai punya mobil nebeng gitu kan. Ya nyampe sana ya ala kadarnya dengan kondisi semaksimal mungkin bareng-bareng sih. Walaupun ya semua kembali Mas ya. Allah yang nentuin sih. Iya, kita sudah betul ikhtiar, sih ya. gitu. Kita udah ikhtiar, kita udah doa, kita udah mempersiapkan diri kalau ya kita ini kan manusia biasa ya. Betul, Mas. Allah yang nentuin kan. Betul. Gitu. Tapi sebelum itu Mas Jack ini kan rumahnya cuma dekat dari masjid ini kan. Ya, orang tua orang tua juga gitu. Jadi pada waktu masa mudanya memang banyak dihabiskan di masjid gitu. Sebenarnya sih kalau untuk sholat 5 waktu insya Allah ada di masjid sih. Ya di Masjid Taqwa ini toh. Oke, gitu. dari rumahnya itu. Terus kawan-kawan juga ya ada beberapa diaktif di sekolah waktu itu kan, berbau dengan agama kan gitu kan. Dengan agama. Karena konteksnya sih nggak jauh-jauh Mas. Nggak banyak main sih sebenarnya. Pulang sekolah cukupnya perluan apa di luar terus pulang, gitu sih sebenarnya segmennya. Cuman faktor pendukungnya karena dekat Masjid Agung. Dari Masjid Agung. Jadi gabut kan gitu ya, mainnya di masjid aja lah gitu ya. Akhirnya kemudian mewakafkan diri. Jadi setelah lulus sekolah awalnya tuh ya gabut di sini, gabung sama pengurus masjid, nongkrong gitu ya. Awalnya tuh ketemu sahabat kan, sekarang sahabatnya udah nikah, susah diajak komunikasi sekarang. Oh gitu. Pengurus masjid tapi di waktu itu. Ya dia marbot dulu. Oke. Baik. Nah berarti jadi pengurus masjid dulu. Jadi baru daftar ikut enggak, kalau daftar polisi sebelum aktif gabung dengan teman-teman marbot. Oke. Sudah inilah. Baik. Gitu. Nah, ini saya mau ulik juga nih cerita ini. Ya, saya dengar kabar tadi Mas Jack juga cerita tentang beberapa kali daftar sebagai polisi gitu ya. Gitu. Berapa kali, Mas? Hampir 5 kali, Mas. 5 kali. Terus kenapa kok memutuskan untuk udahlah kayaknya nyerah aja deh gitu? Ketemulah Kiai di Masjid Taqwa kan.
ceritakan gitu kan. Cerita. Kamu di masjid aja deh, ngabdin ke masjid kan gitu. Oh, Nanti oke. Allah akan penuhi sebuah kebutuhan kamu lebih dari yang kamu inginkan, itu cita kamu kan gitu. Masya Allah. Itu sih Mas. Tapi ya alhamdulillah pernah merasakan di mana momentum itu semua bisa saya beli. Oke, gini. Kan maaf ya, saya ini kan orang yang awam juga ya terhadap pengurus Masjid Taqwa. Saya melihat bahwa seorang marbot itu adalah pengabdian kan. Pengabdian di masjid yang melayani, kita membersihkan, melayani para jamaah gitu ya. Apa yang membuat Mas Joko tuh yakin gitu bahwa profesi sebagai seorang marbot itu bisa menghantarkan Mas Joko itu bisa katakanlah punya penghasilan lah, punya penghasilan tambahan. Apa yang membuat Mas Joko tuh yakin? Dulu tuh Mas, ada momentum di mana saya tuh gabutnya luar biasa Mas. Setelah 5 kali gagal itu ya? Kan di kan terus sekitar habis isya itu saya jalan keliling masjid gitu kan. Saya tanya sama diri saya sama Allah kan gitu kan. Ya Allah, kok saya punya angan-angan ingin bagi orang tua saya, kok belum hadir gitu kan. Cuman saya terus ngomong sama ibu saya, Bu, dengan kondisi anak dengan kondisi yang seperti ini, anakmu, ibu tetap bangga kan gitu, walaupun hanya lontang-lantung di masjid. Tapi saya yakin Bu, suatu saat saya bisa banggain orang tua. Dan suatu saat ibu akan saya pegang ini. Masya Allah. Jadi Mas, momentum itu saya rasakan di 2009 ya. Tapi waktu ngomong itu Mas Joko nggak punya apa-apa. Nggak, Mas, masih nganggur. Masih luntang-lantung nggak jelas itu. Tapi momentum itu belum saya lisankan saat ibu saya termelek, tapi saat tidur. Pas saya pulang ngambil baju ganti mau ke masjid lagi. Atau malam tuh Mas, jam 10-an ibu saya tidur di inilah di teras di depan TV gitu kan. Ibu saya marah gitu. Saya bilang di dekat, Bu, saya janji suatu saat ibu akan saya bahagiakan bisa pakai ihram di depan Ka'bah. Itu terjadi Mas. Di momentum 2009 terjadi. Sebentar. Pada waktu itu ngomong itu di tahun berapa? Di 2009. Posisi masih luntang-lantung. Mas. Luntang-lantung. Itu belum punya kerjaan. Oke. Terus kemudian kapan waktunya Mas Jack ini kemudian diberikan kebebasan finansial? Artinya diberikan petunjuk sama Allah bahwa di 2013 sih Mas. 2013. Saya ngerasakan momentum itu di 2013. Di mana itu Mas, ya Allah tuh kasih saya itu instan. Saya dulu doa gini Mas, ya Allah berikan saya kehidupan dunia yang instan ini mudah seperti mangkok, toppingnya itu spesial gitu. Kalau mie ayamnya banyak, ini banyak, kasih topping lain, kerupuk dan sebagainya, es teh manis gitu Mas. Tapi Allah kasih Mas waktu itu Mas, Allah turunkan di mana saya ketemu seseorang, Bang, saya pengen kerja sih Bang kayak abang, turun dari mobil gitu. Ya Allah. Tapi ada job kan itu, tapi OB, nggak apa-apa Bang. Pasti Allah akan merubah saya kalau saya ikhtiar sungguh-sungguh. Terjadi Mas konsep itu. Dari OB buka tutup pintu, saya merasakan pernah jadi supervisor di 3 kabupaten. Pernah ngerasain itu. Pernah dibukain pintu juga kan dengan supirnya gitu, pernah ngalamin. Terakhir saya itu di udah interview untuk GM Tekken. Karena karena Allah harus menghentikan saya di situ untuk meneruskan usaha yang sudah saya bangun. Jadi akhirnya Mas Joko itu justru mengembangkan usahanya sendiri. Nggak ikut di corporate itu, di perusahaan itu. Iya Mas. Saya mundur lagi di perusahaan itu, saya bekerja tapi kaki 3 Mas. Bukan kaki 2 lagi. Saya harus nyambi dengan si A, saya nyambi dengan si B. Jadi di itu saya bisa buka lapak di beberapa titik pasar. Itu Mas yang saya langsung melejit gitu kan. Saya pernah merasakan pendapatan 1 bulan saya 60-90 juta. Dalam 1 bulan. Serius? 70 juta? Omset apa? Pendapatan saya. Pendapatan saya keuntungan? Masya Allah. Jadi saya pernah punya berapa titik yang dagang handphone yang pakai boot di pasar-pasar itu. Saya pernah ngalamin tuh Mas. Saya nyari uang namanya 4 juta 5 juta itu sehari gampang gitu. Dan itu saya tidak pakai modal. Karena lisan saya terpakai sama seseorang, orang percaya dengan saya. Dipercaya. Terus kemudian kalau waktu diputar, berarti
Berarti Allah tuh baik banget sama Mas Joko ya. Iya Mas, suruh ngicipin dulu mangkok itu. Iya, Allah itu kan kasih gagal Mas Joko 5 kali tuh. Iya, Iya kan? emang harus ke situ. 5 kali tes gitu kan. Maaf nih, bukan bermaksud apa profesi kepolisian, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya Allah itu kasih jalan yang lain buat Mas Joko gitu. Perjuangan Mas Joko itu harus terhenti sampai 5 kali. Kemudian minta petunjuk, pokoknya pasrah bongkoan sama Allah. Hari ini saya mengabdi di rumahnya Allah gitu kan. Terserah Allah kasih saya jalan apa aja gitu. Sehingga Allah kasih mudah itu di tahun Iya. 2013. Dan ada penguatan dari sosok kiai kan, ya termasuk kiai besar di Metro yang sudah almarhum kan gitu kan. Pernah saya pegang tangan beliau, dia ngerasa walaupun kondisi mata tidak melihat, tapi dia mengatakan, Oh, kamu merasa gelisah ada apa kan gitu kan. Saya jawab, berapa kali saya daftar pekerjaan kok saya nggak terima, saya sudah beberapa perusahaan juga nggak terima dengan tujuan sih sebenarnya pengen ngebagi orang tua gitu, nggak tahu iya, anaknya iya. kok lontang lantung gitu kan. Iya, gitu. iya. Karena konsepnya dulu gini Mas, saya dulu punya konsep kenapa saya harus menyusahkan orang tua kembali setelah lulus sekolah itu loh Mas. Bagaimana sudah di kelas 3 itu saya berpikir, oh saya harus gitu Mas. Saya harus bisa membagi orang tua saya. Konteksnya gini Mas, soal bayar SPP sekolah, daftar ulang, kan bapak khususnya harus pontang-panting gitu Iya, kan, iya, dengan iya. 8 saudara, yang dimana konteksnya, gue jangan sampai buat Betul, kesulitan lagi deh, betul. karena gue udah nyusahin dari gue lahir sampai gue Iya, itu iya. gimana caranya gitu, Iya, gitu, iya, Mas. iya. Dan di satu saat itu saya punya itu Mas, saya merasakan jadi orang kaya di mana merasanya gini Mas, gue punya gaji pertama nih 60 juta, gue temuin Ustadz langsung, Ustadz gue punya duit 60 juta, Ustadz ibarat orang tua saya ya gitu, umroh langsung tapi spesial, jangan bilang langsung. Kapan itu? Itu di 2013 Mas, saya itu Pas tepat di 2013 itu. benar. Jadi apa? Mas Jack tadi pengen banget di tahun 2009 tadi, pengen banget terwujud, mengumrohkan orang tua, 2013 terwujud. iya. Makanya saya senang Mas kalau nggak konten-konten teman-teman anak muda yang membagikan orang tuanya dengan keringatnya sendiri, Iya, dengan iya. mengedepankan adab gitu kan. Saya senang banget gitu Mas. Betul. Karena gini, pernah ibu saya bilang Mas, kerja pertama sih jadi OB gini ibu saya, Mas kalau misalkan Mas nggak betah di pekerjaan ini, ibu masih sanggup ngasih uang jajan, Masya Allah. kurus badannya gitu. Tapi saya begini Bu, apa Bu, saya pengen cari masa depan kan gitu, Masya Allah. pengen cari masa depan yang dengan keringat saya Bu, nggak perlu dengan keringat bapak, nggak perlu dengan susah tangannya ibu. Itu sih motivasi saya di situ. Saya terlalu kebawa suasana Mas kalau orang tua sih. Bener, saya sayang banget sama orang tua. Iya. Nggak bisa saya kalau membahas Betul. orang tua sih. Flashback di saat itu nih. Saat ini saya ngebayangin wajah ibu bapak saya kalau lagi kayak ngobrol kayak gini kan. Flashback saya selalu gitu Mas. Ya Allah ya Rabbi. Cengeng saya Mas kalau. Jadi gini Mas Jack, cerita tentang apa ya, tentang bakti anak terhadap orang tua itu kita tuh udah di apa ya, banyak lah cerita di luar sana tuh juga banyak Mas terhadap bakti anak-anak tuh terhadap orang tua. Maaf nih, dari latar belakang apapun itu, bahkan ada maaf orang yang kemudian juga nakal latar belakang, tapi dia itu patuhnya luar biasa sama orang tua, sehingga Allah mudahkan itu urusan itu Mas. Bener Mas. Iya. Bahkan kita maaf nih nggak punya keahlian apapun lah gitu ya, Allah gampang gitu kayak tiket nih Jack, Mudah banget kayak mimpi Mas. kayak mimpi ya. Iya Mas Joko kan ngomong 2009 sebagai seorang pengangguran luntang-lantung pengen janjiin ibu ke Masjidil Haram gitu, umroh gitu. Iya kan? Itu pengangguran gitu. Ini maaf ya, impossible kalau bahasa orang gitu kan. Karena kita berpikirnya gitu Mas. Saya mikir gini, kalau Allah ridho itu kan karena orang tua ridho. Jadi kita kasih hadiah terbaik buat orang tua dulu untuk ngetuk pintunya Allah. Kan Oh gitu kan? iya. Itu Mas sebenarnya Mas. Dan Mas Joko percaya itu. Saya itu. Saya. Masya Allah. Karena Oke, kalau oke. waktu pas zaman masjid lama itu, kalau nyikat-nyikat itu kan ada manasik Mas. Dulu kan di belakang masjid itu kan Iya. ada tempat Ka'bah gitu kayak sekarang yang terjadi kan gitu kan. Kondisi basah, habis ngepel gitu kan. Saya ngeliat saya besok bakal orang tua saya ada di sana gitu. Pada saat orang manasik gitu. Manasik gitu. Orang tua saya besok akan manasik di sini. Gitu. Terjadi Mas.
Mas Joko, tahun 2013 itu Mas Joko kan punya usaha ya. Tapi Mas Joko juga tidak meninggalkan profesi Mas Joko sebagai marbot. Kalau di masjid insya Allah enggak mas. Jadi nggak pernah lepas itu namanya marbot itu. Tetap ada di sini. Tanggung jawab marbot itu tetap dipegang dengan segala aktivitas Mas Joko. Iya. Walaupun Wow, sholat keren. dengan teman-teman gitu dan Keren, sebagainya, keren. gitu kan. Di 2014 itu saya mau sebelum nikah itu saya bilang sama sahabat kita kan Ajis, Jis, mobilnya warna apa nih R3 waktu itu kan. Terus, oh gue bosan ini Jis Burgundy nih. Jadi ingat banget besok sorenya Jis, kamu belum bisa bawa mobil mas, belum bisa bawa mobil kan? Mas Joko nggak bisa bawa Iya, mobil. tapi udah beli mobil, Jis, mobilnya teko iya gitu kan. Mobil teko gitu kan. Oke. Oh Jis gitu kan, Iya, tolong iya, iya. kawan masjid bisa, yo langsung belajar. Masya Allah. Sampai Bandung langsung. Iya, jadi nggak peduli ya kita bisa bawa mobil apa Iya. enggak, yang penting bisa beli mobil kan gitu ya. Ah, balik lagi mas. Dulu tuh saya parkir di masjid kan. Oke. Parkir di masjid itu kan kalau kata master kan kita sering salawatin, kalau pengen apa salawatin gitu kan. Iya. Nah itu mas terjadi. Jadi stop parkir, pengen salawatin, pengen punya mobil banyak gitu. Alhamdulillah sempat punya mobil 3 unit gitu. Masya Allah. Jadi ini yang menginspirasi itu gini Mas Joko. Ini mungkin juga bisa di-share nanti kepada teman-teman bahwasannya apa yang menjadi pekerjaan kita yang bersifat memuliakan Allah itu tadi, profesi marbot itu nggak pernah ditinggalkan oleh Mas Joko. Jadi bagi beberapa teman-teman di luar sana yang mungkin menilai bahwa pekerjaan marbot itu, maaf, gaji itu pada saat itu berapa? Marbot Saya itu nggak terima mas. malah nggak terima. Nggak terima. Jadi memang pengabdian itu. Memang pengabdian aja. Nggak Ngabdi terima. aja udah. Mm-mm. Nongkrong di masjid, ngurusin masjid, nggak peduli lah gitu ya. Tapi keajaiban itu luar biasa cukupkan mas. Mungkin kita ada ya waktu parkir gitu kan, dagang minyak dan sebagainya gitu kan. Tapi waktu kita bersih-bersih pengalaman mas. Lapar ya Allah gitu kan. Udah siang kan apa gitu nggak bangun gitu mas gitu kan. Oh. Basah gitu kan. Ini tiba-tiba kayak ada yang ngajak makan gitu kan. Oh. Tiba-tiba ada yang apa ngasih uang gitu orang keluar masuk gitu sih, itu sih mas yang maksudnya dengan bukan lisan kita Pak saya belum makan bukan, tapi hanya ngebatin ya Allah lapar nih gitu kan. Tapi benar terjadi itu mas beberapa kali kan, untuk keajaiban ini keajaiban Allah mencukupkan hambanya sesuai dengan porsinya kan Sudah gitu. porsinya. Porsinya. Baik. Dan sampai hari ini mungkin juga bagi beberapa masyarakat di Kota Metro, Mas Joko Prianto ini mungkin tidak asing lagi lah di mana ya, di beberapa masyarakat khususnya gerakan bahkan mungkin ratusan gerakan dakwah, kegiatan sosial dalam waktu dekat ini apa mas? Sedekah akbar, insya Allah kita sedekah akbar yang keempat. Sedekah akbar keempat, targetnya berapa? Targetnya sih yang tahun ini kita nggak target karena mungkin lagi musim paceklik ya. Paceklik. Tapi kita berharap dengan konsisten kegiatan itu bisa membuat suatu apa ya, kebahagiaan seseorang ya, mungkin nggak dilihat dari ini tapi kepedulian kita terhadap sesama. Baik. Mereka bisa tersenyum. Jadi gini mas, saya sekitar 2 minggu yang lalu mas, saya kan bawa beras, saya kan sering bawa beras keliling ya gitu keliling-keliling kan. gitu, Kan. Jadi saya lihat ada bapak-bapak 2 orang gitu kan, tukang becak. Saya kasih beras itu, sebelum saya kasih beras tuh itu mas, dia sujud syukur ya Allah terima kasih 2 hari istri saya nungguin beras. Masya Allah. Itu yang buat saya termotivasi mas, termotivasi sampai hari ini. Saya bilang sama Allah, ya Allah buat berikan kekuatan saya lebih kuat lagi untuk bisa membantu sesama kan gitu, membuat orang merasakan terbantunya dengan kegiatan saya ini bermanfaat. Iya. Ya itu sih mas yang termotivasi sampai hari ini gitu kan. Karena apa yang di surat Al-Isra ayat ke-7 itu dengan konsep besarnya Allah mengatakan apabila dirimu melakukan kebaikan itu untuk diri sendiri, apabila kamu melakukan kejahatan itu untuk diri sendiri. Itu jadi konteks. balik lagi ke kita ya. Jadi artinya Mas Joko gini, kenapa kemudian sampai dengan hari ini tetap istiqomah untuk digerakkan sosial berbagi, karena Mas Joko juga pernah mengalami hal itu di mana belum makan kayak gitu ya. Kita bisa merasakan betapa kita bisa harus berbagi gitu kepada orang lain gitu ya. Makanya itu yang membuat Mas Joko tuh nggak pernah capek lah ya untuk selalu bahkan lapar mungkin ya. Sampai pada tingkat hobi tadi ya. Jadi kalau udah nggak ada kegiatan lagi, aduh bingung apa ini? Makanya itu
Oh, Makanya ada timbul lagi kemarin nih, besok kegiatan yang sudah berjalan 3 bulan ini kita kan makan gratis setiap hari Sabtu. hari Sabtu. Itu inovasi apalagi yang harus gua lakuin gitu kan. Oh, Kalau bagi apalagi gitu ya. beras gitu sudah apa yang maksudnya bisa ada orang lahiran nggak bisa nebus istrinya mungkin bahasa ya. Kita Oh, coba gerakan 2 jam, insya Allah permudah ya Allah. Ada saudara kita ini membutuhkan, bantu saya ya Allah, perantara saya ada orang donatur yang keren-keren, yang istimewa-istimewa ini bisa bantu. Iya, iya, iya. Jadi Mas Joko juga ya menerima, ya kemudian ya yang menyerahkan gitu ya, yang menyalurkan gitu. Benar, Mas. Masya Allah, ini sangat menginspirasi sekali Mas Masya Joko ya. Allah. Allah yang ngasih kuat Mas. Saya bukan apa-apa. Sebentar, satu lagi. Di bulan di bulan Ramadan Mm, itu pernah ada gerakan berbagi itu sampai berapa Mas? Kalau boleh tahu? 15.000 paket sembako. 15.000 paket sembako senilai, maaf Mas, satu sembakonya Kalau dikalkulasi itu sekitar hampir 250.000 satu kurang lebih ya, paket. satu paketnya. Pokoknya itu nilai angkanya itu hampir Wow. 1,3 M-an kurang lebih. Masya Allah. Itu dikerjakan dalam waktu 2 minggu dari start barang datang, uang datang berbentuk barang, packing, Oke. penyaluran sampai selesai. Di bulan Ramadan Di bulan Ramadan, disalurkannya disalurkannya di 22 kelurahan 5 kecamatan Kota Metro khususnya. sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pertengahan bulan sudah selesai. Jadi 1 Ramadan sampai 15 Ramadan selesai. 15.000 paket. Wah, Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Keren, keren, donatur. keren.